Konsep terjemah. Terjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh, falsafah Igriqiyah, yaitu falsafah yang tenggelam atau falsafah Yunani. Terjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nahwiyah. Terjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa ada 5. Ada makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual dan situasional, makna tekstual, dan yang terakhir, makna sosiokultural. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi, di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Yang kelima, makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio-budaya pemakai bahasa. Aspek-aspek bahasa ada 3. Semantik, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama, semantik. Sema dalam bahasa Yunani yaitu tanda atau lambang. Semantik juga erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Aspek bahasa semantik menerjemahkan berdasarkan kontekstual, serta menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Yang kedua, morfologi. Morfologi dapat diartikan dengan sorof, yaitu perubahan kata. Morf yang berarti sigot, dan morfem yang berarti wazan. Contoh, morf doroba dari morfem fa'alah. Yang ketiga, sintaksis, yaitu mengkaji struktur frase dan kalimat, serta hubungan antar kata dan hubungan antar kalimat. Unsur-unsur terjemah ada 4. Ada bahasa sumber, ada bahasa sasaran, ada pesan, ada padanan. Yang pertama, bahasa sumber. Adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku sains yang diterjemahkannya. Yang kedua, bahasa sasaran. Bahasa sasaran adalah bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Yang ketiga, pesan. Pengalian pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemah. Adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Yang keempat, padanan, kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Proses menerjemah. Ada penjagaan, ada analisa, ada pemahaman, ada peristilahan, ada perakitan, ada pengecekan, ada diskusi hasil. Urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam yaitu menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-lughah miftahul ulum.
Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu, dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya. Sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah bisa diartikan dengan terjemah langsung atau terjemah lisan. Terjemah fauriyah adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa, kata, ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks. Contoh, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Sebutan lain untuk terjemah harfiah yaitu terjemah lafziah atau musawiyah. Contoh, sayyarah, artinya mobil. Terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah. Terjemah maknawiyah yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber. Contoh, sayyarah dalam surah Yusuf yaitu musafir. Terjemah mumasilah. Terjemah mumasilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama. Bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa. Uslub syarti. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat ada, yakni perangkat, baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya. Yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Yang pertama, kalimat syarat atau jumlatus syarti. Yang kedua, kalimat jawab atau jawabus syarti. Uslub qasam, yang termasuk dari beberapa uslub taukid, adalah uslub qasam, yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contoh, wallahi inna dima asyuhadai turwi gharsal huriyah. Adat qasam yaitu huruf waw, sedangkan lafaz Allah disebut muqassam bihi. Sedangkan muqassam alaihi adalah kalimat inna dima asyuhadai turwi gharsal huriyah. Uslub madhi dan zammi. Secara bahasa, madhi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zammi yakni ungkapan perasaan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya nikmah dan habbadah untuk ungkapan perasaan senang, serta bi'sa dan la habbadah untuk ungkapan perasaan kebencian. Contoh uslub madhi yaitu ni'mal adilu Umar ibnu Abdul Aziz. Contoh uslub zammi yaitu bi'sal tajiru muhtakirus sil'i. Uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Contoh, ya laja maliz zahri fir rabi'i dan ma'adzabah ma'an naili. Uslub ighra dan tahzir. Ighra adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi, uslub ighra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam ighra yaitu at-ta'awanah 'alal birri wat taqwa. Contoh ungkapan dalam tahzir yaitu at-tahawanah fi ada'il wajibi dan al-i'tida'ah 'ala marafiqil ammah. Uslub
Ihtishas. Uslub ihtishas adalah uslub yang isim zohirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti alainal muslimina an natamassaka bil qur'ani wa sunnati. Uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar dari fiil istaghotha yastaghithu, yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi, uslub istighosah adalah bentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta pertolongan atau bantuan. Contoh, ya la rijalil itfa'i minal harik. Uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni suatu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interrogatif.